Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Bolistianti dari kelas 11 MPLB 1 akan menyampaikan materi mengenai PHK atau pemutusan hubungan kerja. Adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan. Salah satu contoh kasus dari PHK adalah dari kasusnya PT Shopee International yang kembali melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada tahun ini demi meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Shopee melakukan langkah penyesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional, kata juru bicara Shopee Indonesia. Meski begitu, tidak disebutkan berapa jumlah karyawan yang terkena PHK itu. Juru bicara Shopee hanya menyebutkan akan memberikan dukungan bagi karyawan yang terdampak. Shopee berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi karyawan yang terdampak dari keputusan ini. Proses ini dilakukan mengikuti perundang-undangan dengan masa pemberitahuan 14 hari kerja sebelum tanggal kerja terakhir, ungkap juru bicara Shopee Indonesia. Karyawan yang terdampak juga akan mendapat pesangon sesuai ketentuan undang-undang dan tambahan 1 bulan gaji. Khusus bagi karyawan muslim tetap akan mendapatkan tunjangan hari raya atau THR sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh karyawan yang terdampak juga masih dapat menggunakan asuransi kesehatan perusahaan hingga 3 bulan setelah hari kerja terakhir. Shopee Indonesia memastikan langkah ini tidak akan mempengaruhi operasi bisnis dan layanan kami kepada seluruh penjual, pembeli, dan mitra kami, kata juru bicara Shopee Indonesia. PHK ini bukanlah yang pertama. Pada September 2022 lalu, Shopee Indonesia juga melakukan hal yang serupa. Saat itu, Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radinal Natapawira menjelaskan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaannya sebagai efisiensi setelah atau sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis. Karyawan yang terdampak diklaim Shopee mendapatkan pesangon dan masih dapat menggunakan fasilitas asuransi kesehatan perusahaan hingga akhir 2022. Dari kasus tersebut, saya berada pada pendapat pro, di mana kasus PHK tersebut melakukan pemberhentian sesuai dengan perundang-undangan. Lalu karyawan yang mendapat PHK masih mendapatkan pesangon tambahan 1 bulan gaji, dan bagi yang muslim mendapatkan tunjangan hari raya sesuai dengan ketentuan yang ada. Terlebih lagi, karyawan masih dapat menggunakan fasilitas asuransi kesehatan dari perusahaan, yang dimana pula kasus PHK tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional.